Izan. Apa? Apa? Hungri Izan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian pula salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Alhamdulillah ana bi khair. Ya. Meskipun lemas tapi tetap semangat ya. Naam. Nah. Baik, insya Allah hari ini kita belajar hadis ya. Hadis yang kedua. Ya. Ingat hadis yang kemarin? Sudah pada hafal? Coba Torres. Yang mana, Us? Hadis yang kemarin. Lupa. Saya masih ingat. Siapa ini yang masih ingat? Izan. Izan. Ya, coba Izan, tafadhal. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Artinya? Artinya nggak tahu. Artinya nggak tahu. Lafadznya tahu, artinya nggak tahu. Ya. Barang siapa? Ya, ikuti Izan. Barang siapa Bersaksi. yang bersaksi, Lanjutkan, bisa nggak Nyap? yang bersaksi Bahwa Tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas dari hatinya. dengan penuh ikhlas dari hatinya, Maka akan masuk surga. ia akan masuk surga. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, dihafalkan beserta artinya ya, karena tahu lafadznya saja, tidak tahu artinya kurang ya. Ya. Baik, siapa lagi yang ingat? Saya saja. Naimah. Nah, Naimah tafadholi. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa bersaksi bahwa
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Masuk. Mumtazah, barakallahu fiik. Ya, yang lain. Fursan, tafadhol Fursan. Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Terjemahnya? Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak, bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan ikhlas, dengan penuh ikhlas dari hatinya, Ya, maka Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. baik, ya Allah, kita barakallahu fiik. Ya, selanjutnya siapa lagi? Zatun? Masih ingat? Lupa Ustazah. Lupa. Fares, udah tercerahkan? Sudah ingat? Belum ya, dihafal ya. Ini udah berapa hari ini ya. Jangan dilupakan ya, apa yang sudah kita pelajari jangan lewat begitu saja ya, harus terbekas, harus membekas di ingatan kita. Jadi dicatat lah, kalau lagi pelajaran seperti ini dicatat ya, biar apa yang kita pelajari itu membekas ya, jangan hanya lewat begitu saja. Sekarang belajar ya, paham, tahu, hafal. Besok ditanya lupa apa. Nah, itu nggak ada bekasnya ya belajarnya. Nah, makanya ketika belajar itu penting sekali kita membuat catatan. Karena ilmu itu ibarat hewan peliharaan ya. Dan catatan itu adalah talinya. Jadi kalau tidak diikat, nanti dia akan kabur. Begitu ya. Iya, benar. Iya. Jadi dicatat. Baik. Silahkan dihafalkan lagi ya. Nanti pertemuan selanjutnya ditanya lagi dari hadis pertama, hadis kedua ya. Nggak boleh lupa ya. Ya, insya Allah hari ini kita akan mempelajari hadis yang lainnya. Ya, keluar ya. Sudah keluar gambarnya? Sudah. Gambarnya biasa bagus. Ya, yang penting bisa dibaca ya. Taib. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari hadis tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Ada yang sudah tahu hadisnya? Ada yang sudah tahu hadisnya? Belum. Dengar tapi belum hafal. Di kajian.
Emang bunyi hadisnya gimana tuh? Iya. Ya, digeser dulu slide-nya. Lafal hadis. Ya, dengarkan dulu ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ana ulang sekali lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang baginya. Baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada yang ingat hadisnya? Ada yang sudah pernah hafal? Belum. Nah, ya. Ya, kita hafalkan bareng-bareng ya. Ya, kita bunyi bareng-bareng ya, ikuti ya. Min husni islamil mar'i. Min husnil islamil mar'i. Min husni islamil mar'i. Min islamil mar'i. Min husni islamil mar'i. Min husnil islamil mar'i. Tarkuhu Ma la ya'ni. Islamil mar'i. islamil mar'i. Tarkuhu la ya'ni. Hadisnya baru pernah dengar atau sudah familiar? Baru dengar. Baru dengar. Baik, kita ulang lagi ya. Min husni islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Sekali lagi, min husni islamil mar'i. Min islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang Antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah
meninggalkan adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. yang tidak bermanfaat baginya. Baik, ada yang sudah hafal? Lain Naimah. Baik, Naimah. Tafadhali Naimah. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Ya, ada lagi yang sudah hafal? Zatun Zatun, naam, tafadhali. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah yang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Baik, Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya, siapa lagi yang sudah hafal? Izan sudah hafal? Siapa? Ayo. Ini yang ikhwan-ikhwannya ini belum nih. Akhwatnya 2 sudah. Ikhwan-ikhwannya belum. Yuk. Fares sudah hafal? Lumayan, Us. Lumayan. Nah, enggak apa-apa yuk. Tafadhol. Iqra. Min husni islamil mar'i Min husni islamil mar'i man tarkuhu mala ya'ni. mala yakni barang siapa Di antara, bukan barang ya. Di antara tanda baiknya tanda baiknya seseorang adalah meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Man? Izan, tafadhal. Naam, Izan, tafadhal. Iya, tunggu dulu. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. yakni. Naam, artinya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Fursan, tafadhol, Fursan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman
Seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, silakan dihafalkan ya. Naam. Nah, semangat ya. Meskipun sudah lemes, tapi harus tetap semangat. Betul. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Lah. Baik. Ya, kita lanjut ke penjelasan hadis ya. Ya, ciri muslim atau muslimah ya yang baik adalah selalu terlihat mengerjakan yang bermanfaat untuk dirinya dan meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi ciri-ciri muslim atau muslimah ya, orang Islam ya, orang Islam itu muslim. Itu yang baik ya, itu tandanya adalah selalu terlihat mengerjakan yang bermanfaat. Ya, terutama untuk dirinya dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu salah satu tanda baiknya seorang muslim ya. Kemudian termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat itu adalah mengerjakan perbuatan yang berdosa ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang berdosa itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Contohnya apa? Coba. Siapa yang bisa memberikan contoh perbuatan yang berdosa? Apa ya? Gibah. Gibah ya, itu nggak boleh ya, itu tidak bermanfaat. Gibah, Ya. ngejek, ngomongin aib, Ya Allah, banyak sekali ya. menuduh, Iya, menuduh, fitnah ya. dengki, benci. Iya, iri, dengki, terus apa lagi? Banyak sekali ya. Berbohong. Satu. Ini pasti tantangan apa ya? Ini satu, coba sebutin satu. Tadi yang terdengar suara ikhwan-ikhwannya ini, akhwatnya belum terdengar suaranya. Coba Zatun sebutin satu perbuatan yang termasuk perbuatan yang berdosa. Berbohong. Berbohong, Thayyib. Apalagi Naimah. Perbuatan yang berdosa. Nggak boleh teman. Kenapa? Meninggalkan sholat. Nggak boleh teman. Apa? Tidak terdengar suaranya. Nggak boleh teman. Kenapa ngapain teman? Teman. Oh, Nggak boleh. Masya Allah, ngebully teman. Iya, itu nggak boleh ya. Betul, ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang nggak baik, yang tidak kita sukai ya. Perbuatan yang tidak kita sukai dan dibenci oleh Allah. Nah, itu adalah perbuatan yang berdosa. Contohnya tadi banyak sekali ya. Ada mencuri, kemudian berbohong, iri, dengki, fitnah, segala macam ya. Tadi banyak sekali. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dan perbuatan yang berdosa itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, sedangkan tanda baiknya keislaman seseorang atau tanda muslim yang baik itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa itu ya. Kemudian perbuatan yang tidak bermanfaat lagi adalah perbuatan yang makruh. Ya. Ada yang tahu makruh di sini? Dibenci Allah.
Ya, coba bisa lebih lengkapnya lagi. Berpuasa mencium makanan. Ya, itu contohnya ya. Ada lagi? Contoh yang makruh. Ya, contoh yang makruh. Jadi, Tidur pagi, tidur sore. ya tidur sehabis subuh itu nggak boleh ya. Sama Tapi itu tapi juga nggak boleh. Ya, jadi perbuatan yang makruh itu adalah eh, jika kita lakukan maka kita akan berpahala. Tapi jika kita tinggalkan, kita tidak dapat apa, maksudnya tidak dapat dosa ya. Tapi jika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Bedanya makruh dengan haram itu seperti itu ya. Jadi kalau haram makan babi. jika kita meninggalkan, maka akan mendapatkan pahala. Dan jika kita melaksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Itu haram. Kalau makruh, jika kita meninggalkan berpahala, jika kita mengerjakan, maka kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Terus Ya. bisa pagi dingin bikin dari ngantuk. Kenapa? Meninggalkan sahur. Pagi-pagi dingin bikin aku ngantuk, tidur habis subuh. Gimana dong caranya supaya nggak tidur? Oh, iya itu ya. Jadi kalau mau tidur nanti dulu ya, jangan langsung habis subuh tidur. Makruh. Apalagi contoh makruh? Ah, banyak. Iya banyak ya. Makan babi, makan makanan yang haram. Kalau makan daging babi itu haram, bukan makruh. Kalau makruh itu tidak berdosa, kita melakukannya tidak berdosa. Tapi ketika kita meninggalkan, kita dapat keutamaan, dapat pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan, ya. Kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan. Meskipun kalau kita mengerjakan pun nggak apa-apa, tapi kalau kita meninggalkan, itu kita akan dapat pahala. Coba Fares. Fares, Maujud. Nah, Coba jelaskan lagi maksud dari makruh tadi. makruh itu kalau dikerjakan tidak dapat dosa, kalau kalau tidak dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Iya, Toyib, Mumtaz. Coba jelaskan lagi. Izan. Ah, Jelaskan pengertian maksud dari itu. Apa tadi? Makruh. makruh. Oke, makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan nggak dapat dosa. Toyib, Masya Allah, Mumtaz. Siapa lagi? Tapi dibenci Allah. Iya, betul. Dibenci ya. Jadi lebih utama ditinggalkan ya. Lebih utama ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita dapat pahala. Tapi meskipun kalau dikerjakan pun nggak apa-apa. Tapi Allah lebih menyukai jika kita meninggalkan perbuatan itu. Perbuatan yang dibenci ya. Ya, siapa lagi coba yang mau mencoba menjelaskan? Fursan. Fursan Mujud. Ya. Coba jelaskan apa tadi pengertian makruh. Makruh itu Ya, makruh itu contohnya apa? pengertiannya.
Hasilnya. Yang tadi disebutin sama teman-temannya. Misalnya. Dikerjakan gimana? Kalau tidak dikerjakan gimana? Kalau dikerjakan dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Oh. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa ya. Tapi kalau ditinggalkan, tidak dikerjakan ya atau ditinggalkan kita dapat pahala. Itu makruh ya. Coba Naima sebutkan contohnya. Ada ya apa ya, ada orang. Nah, coba Naima jelas berikan contohnya, contoh makruh. Meninggalkan makan sahur. Ya, tidak dapat keutamaan sahur ya. Baik, lagi siapa? Contohnya. Lagi nih selain Naima, Zatun, coba Zatun. Bukannya datang lagi buka puasa ya? Yus saja. Oh, Zatun lagi buka puasa. Iya. Oh, nah, nggak apa-apa. Nyimak dulu nggak apa-apa ya. Iya. Like or off siapa ini? Namanya keren sekali. Izan ya. Ya, coba Izan sebutkan contohnya. Apa contoh perbuatan makruh? Ya, betul. Contoh perbuatan contoh. Ya, contohnya. Makruh. Contoh. Ya, contohnya. Tadi sebutin ya tadi. Oh, udah disebutin tadi. Ya, coba sebutin lagi. Tidur pagi, tidur sore. Iya, tidur pagi, tidur sore ya. Bukan tidur pagi, tidur sore ya, tapi tidur sehabis subuh. Tidur Iya. sehabis subuh dan tidur sehabis sholat asar. Itu yang tidak boleh ya, makruh. Kalau tidur pagi, tidur sore, ntar jam 9 juga pagi ya. Iya, soalnya habis subuh dingin banget. Ngundang ngantuk. Ya. Masya Allah, itu godaannya itu. Oh, kita mampu nggak melawan godaan itu? Oh iya. Coba Fares, sebutkan contohnya. Ketinggalan sahur. Udah tadi, udah disebutin tadi. Yang lain. Apa coba? Banyak sekali. Lagi puasa, liatin makanan. Nah itu. Apalagi kalau nyicip, wah bisa batal nanti. Hati-hati ya. Ada yang suka seperti itu? Apa? Ada yang suka seperti itu? Lagi puasa nih, panas, gerah, akhirnya buka kulkas, diem di depan kulkas, liatin makanan. Ada yang seperti itu? Pernah. Wah, jangan ya, itu makruh. Nanti lama-lama nyoel, nyicip, batal deh puasanya. Bukan, aku pernahnya lupa. Mokel, Us. Kenapa? Aku pernahnya lupa. Itu. Lagi nyiapin buka puasa, nuang sirup, ada tetesan, colek, lupa. Ya, kalau lupa beneran nggak apa-apa ya. Tapi kalau sengaja melupa itu ya nggak boleh ya. Kalau bener-bener lupa itu nggak apa-apa. Iya, kalau benar-benar lupa itu nggak apa-apa ya. Tapi
kalau sengaja yang lupa, aduh aku mau pura-pura lupa lah. Nah itu yang nggak boleh ya. Bukan lupa. Ya, kita lanjut. Kemudian sampai mana tadi ya? Sampai habis. Sampai ini. Sampai Makruh. Kemudian perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang lainnya adalah hal yang boleh tapi melalaikan jika terlalu lama mengerjakannya ya. Boleh berarti mubah ya. Boleh itu mubah. Berarti jika kita kelamaan. ya, jika kita mengerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kemudian jika kita mengerjakan juga tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Itu namanya mubah ya. Baik dikerjakan, kita tidak dapat apa-apa. Itu contohnya. kalau yang sampai melalaikan, nah itu bisa jadi dosa ya. Contohnya apa nih? Sebutkan contohnya satu-satu. Aku tahu. Apa coba? Aku tahu. Contohnya apa ya? Ada deh. Oke, ini contohnya main game. HP. Nah, tuh main HP, main game. Siapa yang sukanya kayak gitu? Nyampe lupa waktu sholat ya. Udah denger azan, udah koma, masuk masjid. Siapa yang seperti itu? Main HP 5 menit doang. Oh iya, bagus itu. Berarti dikasih waktu ya. Tambah 5 menit lagi, tambah 5 menit lagi. Jangan ya. Ada lagi yang mau kasih contoh? Apa ya? Yang diboleh. Sebutkan contohnya. Yang mubah, tapi melalaikan. Apa ya? Mubah melalaikan. Iya. Apa ya? Kayak main-main sama temen sampai nggak waktu ya, nonton TV juga, acara lagi seru-serunya nanti main sama teman yang nggak ada waktu. Nah iya betul, apalagi Main game main sama teman yang nggak tahu waktu. Iya, perbuatan mubah ya, boleh tapi melalaikan jika terlalu lama. Jadi kalau sebentar aja nggak apa-apa, main HP 5 menit ya nggak apa-apa, nonton TV 5 menit ya nggak apa-apa, dengar azan langsung sholat ya, perpanggilan tua langsung kita sambung. Jangan lagi main HP asik dipanggil Furkan, Furkan, iya ada Furkan di sini ya. Lupa. Iya, misalnya lagi main game dipanggil Fursan gitu sama uminya. Iya, tapi duduk aja. Nah, itu yang melalaikan. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Ustazah tuh kayak saya. Ada yang seperti itu? Saya di kamar lagi gambar-gambar, dipanggil ibu saya. Tapi saya nggak gerak. Nah, itu ya. Yang gambar. Apalagi kalau gambarnya gambar yang nggak ini ya. Gambarnya apa coba? Gambar yang nggak jelas. Nah, itu gambarnya yang nggak jelas. Coba kalau gambarnya kaligrafi yang bagus-bagus. Lafaz Allah, Asmaul Husna atau apa, dikasih warna bagus-bagus. Nah, ini gambar sawah. Nah, gambar sawah. Gambar sawah. Ayamnya gede orang gambarnya. Ya, jadi itu perbuatan yang boleh, tapi jangan terlalu lama ya, karena bisa melalaikan. Nah, kalau sampai kita lalai, itu juga termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian, hal yang tidak bermanfaat yang lain adalah hal-hal yang syubhat.
ya. Ada yang tahu syubhat? Samar antara halal dan haram. Iya, Samar. ya Allah, samar ya antara halal dan haram. Jadi tidak jelas ya. Contohnya Contohnya aku tahu. iya. Contoh makanan sering dimakan orang tapi Lebih enggak baik ditinggalkan syubhat. Kenapa? makanan yang ada sertifikat halal. Makanan yang tidak bersertifikat halal. Banyak yang ngira ini haram apa halal. Gitu Nah, semuanya. kalau yang seperti itu, ya itu termasuk syubhat ya. Lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau kita tahu misalnya ada gorengan, mendoan misalnya. Mendoan itu bahannya halal semua ya. Cuman belum ada sertifikat halalnya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Tidak harus ada sertifikat halalnya ya, karena udah jelas. Mendoan kita tahu itu bahannya dari kedelai. Nggak ada bahan-bahan dari yang nggak jelas ya. Tapi gimana dong kalau ada pengawet kayak natrium dan zat? Pengawet. Pengawet makanan yang nggak boleh. Kalau misalnya kayak mendoan itu nggak ada pengawetnya ya, karena langsung dimakan ya. Kalau yang ada pengawetnya biasanya yang dikemas-kemas. Nah, itu pasti ada labelnya, halalnya. Nah, kita cari label halalnya. Apalagi coba contoh yang syubhat. Yang syubhat. Apa ya? Barang temuan. Iya, barang temuan ya. Barang temuan itu nggak jelas ya, dia syubhat. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Kita Orang. dulu. Kalau kita menemukan barang, kita umumkan dulu. Diumumkan punya siapa. Terus kalau misalnya nggak ada yang mengaku ya, kita tunggu. Jangan langsung diambil ya.